Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana bihidayatil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah masih sayang kepada kita semua, masih membimbing kita ke jalan hidayahnya, memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita sehingga dapat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya khatib mengajak diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan menolong menyelamatkan kita dalam sebuah perjalanan panjang pulang ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah tempat di mana kakek moyang kita dulu diciptakan. Nabi Adam diciptakan di surga Jannatun Naim. Masyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun judul khutbah pada Jumat yang berbahagia ini adalah cara menggapai ketenangan jiwa. Masyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam hidup ini setiap manusia pasti memiliki kesedihan dan problem masalahnya masing-masing. Ada yang diberi masalah yang berat, ada juga masalahnya biasa. Tidak sedikit dari masalah hidup itu lantas membuat seseorang menjadi gelisah, tidak tenang, resah gelisah, bahkan depresi sampai gangguan tidur dialami. Mereka yang merasa bahwa masalah hidup yang mereka miliki terlalu besar, terlalu berat, hingga kemudian nekat melakukan perbuatan-perbuatan, hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Padahal yang mereka lakukan itu pada umumnya cuma ingin lari, menghindar dari masalah. Jarang sekali yang tahu bagaimana menyelesaikan dan mengatasi masalah. Kegelisahan serta ketidaktentraman hati menjadikan orang mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu setan, sehingga banyak yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Padahal di dalam Al-Quran
Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan dan kesanggupannya. Ini menunjukkan bahwa tiada Allah memberikan cobaan kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karenanya, mari di dalam Islam diajarkan cara untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, menggapai ketenangan jiwa, sehingga kita bisa terus semangat, optimis menatap masa depan kehidupan kita. Setidaknya dalam khutbah yang singkat ini ada 5 secara singkat akan disampaikan cara-cara yang diajarkan Islam untuk menggapai ketenangan jiwa, ketentraman hati. Yang pertama, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Zikir terbagi 2, hadirin. Zikir secara lisan, itulah yang sering kita ucapkan selesai sholat. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita ulang sebanyak-banyaknya. Insya Allah hati menjadi tenang. Ada juga zikir dengan perbuatan, dengan amal-amal ibadah, amal solih yang kita niatkan untuk mengharap ridho Allah. Itu juga zikir perbuatan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua cara menggapai ketenangan jiwa adalah dengan sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salat pada hakikatnya adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita. Seolah-olah kita bisa ingin berkomunikasi kepada Allah, ya Allah, masalahku Engkaulah yang bisa membantu mencarikan jalan keluar. Seolah-olah Allah menjawab, kita akan diberi kemudahan dan pertolongan. Salat juga jika dilakukan secara khusyuk, tenang, jangan tergesa-gesa. Salat kita pahami makna bacaannya, apa yang kita ucapkan itu juga mempercepat ketenangan jiwa. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta jagat raya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga
yang harus kita lakukan adalah membaca atau mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat, bukan buatan manusia. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, datang dari Allah sebagai pedoman tuntunan umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, ada di dalam jiwa. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, positive thinking. Tidak hanya kita lakukan dalam rencana-rencana kerja, tidak hanya kita lakukan kepada teman-teman saudara-saudara kita, tapi juga husnuzon kepada Allah bahwa ada kebaikan di semua musibah, ujian, masalah yang Allah berikan. Di sebalik semua itu ada kemudahan, ada jalan. Orang-orang beriman meyakini ketika malam semakin gelap gulita, itu artinya akan segera datang fajar yang akan merubah gelapnya malam menjadi siang yang terang benderang. Kita harus berprasangka baik. Allah segera menolong, memberikan bantuan, jalan keluar terhadap persoalan-persoalan kita. Jangan sebaliknya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka kebaikan, Allah sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Kalau kita berprasangka Allah tidak membantu, Allah tidak mau menolong kita, seperti itulah Allah seperti yang diprasangkakan. Terakhir, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan adalah menjaga silaturahim dengan orang-orang soleh, apalagi di majelis-majelis ilmu. Hadis Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, dibacakan Al-Quran di dalamnya, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa. Mereka akan diliputi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di majelis Allah yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang soleh insya Allah bisa menularkan kesolehannya kepada kita. Orang-orang soleh cahaya imannya menyejukkan, mencerahkan pemikiran kita. Carilah orang-orang soleh, datang bersilaturahimlah, mintalah masukan-masukan. Mudah-mudahan persoalan, kecemasan hati, gelisah bisa hilang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
Ketika 5 ini kita kerjakan dalam kehidupan, insya Allah hari-hari kita ke depan, hari-hari yang penuh dengan optimisme, penuh dengan cahaya hidayah yang terang benderang, sehingga kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi cemas. Kita hanya berikhtiar, selanjutnya Allah yang akan membantu, memudahkan, menolong upaya ikhtiar kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang beriman bertakwa, istri soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh-soleha, menjadi kebanggaan orang tuanya, menolong, membahagiakan orang tuanya, baik di usia tua di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Semoga Allah menghimpun kita dengan orang-orang yang kita sayangi kelak di surga Jannatun Naim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa dzurriyyati ajma'in. Wa radallahumma 'anil khulafa'i rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana wa yassir lana umurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.